Mati tapi dia membuktikan bahwa dia bangkit pada hari Sebentar, ketiga. kita ulang. Apakah Tuhan bisa mati? Tidak bisa. Apakah Yesus mati? Dia mati tapi dia membuktikan bahwa dia bangkit pada hari ketiga. Santai. Kalau Tuhan tidak bisa mati dan Yesus mati, berarti Yesus bukan Tuhan, betul nggak? Dia membuktikan bahwa dia bangkit. Artinya dia Yang mengalahkan kuasa maut. Yang bangkit itu berarti pernah mati atau tidak pernah mati? Yang mati itu kemanusiaannya. Kemanusiaannya ini daging yang mati. Jadi Yesus itu Tuhan atau Buktinya, manusia? Yesus sekarang sudah terangkat ke sorga. Nah Susanto. sekarang kalau Yesus mati, tunjukkan saya kuburannya mana, mayatnya mana. Susanto, santai. Yang mati itu Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya. Nah, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya 100% manusia dan 100% adalah Tuhan. Oke, berarti 50%. Bukan 100%. Tidak ada 50-50. Salah ini bahasa. Iya. Salah bahasanya. Makanya saya luruskan. Jadi 200%. Oke, gini. Oke, siap gini. Apakah Tuhan Anda bisa mati atau tidak bisa mati? Tidak bisa mati. Iya. Tidak bisa Yesus, mati. Kajang, Tuhan mati, kasih data 1 Korintus 11:26. Tuhan yang mati. Coba bacain. Bacakannya bentar. 1 Korintus 11:26. 1 Korintus Tuhan yang mati kok. 11. Silakan Pak. Saya bacain ya, boleh ya? Pak Santo, monitor. Lucu nih. Coba teman Pak Andi nih. Lawan dia pakai Bible-nya. Jadi dia lawan Bible-nya sendiri, nggak apa-apa. Iya. Bacain. Ya, bisa bacain ya, Pak Santo dia ya. kepental lagi itu tenggelam. Pak Santo, saya aja yang baca. Anda device-nya Tap satu. yang di bawah ya, tap. Pak Susanto, bisa saya baca. Saya aja yang baca ya. Monggo, Oke, siap. Bang. 1 Korintus pasal 11:26, catat nanti. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Tuhan mati. Tuhan kok mati. Hei, Ada kelanjutannya, Bang, sampai ia datang. Kenapa Abang nggak baca kelanjutannya juga, yang Bang? sampai ya datang ya. Yang mati di situ siapa? Baca ayat kok sepotong-sepotong. Baik, Baca kita. sampai selesai Sebab dong. setiap Iya. kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang mati siapa di situ? Siapa yang bisa datang kalau bukan Tuhan, Bang? Ya, Siapa yang mati kalau Bukan yang dibahas kalau dia manusia datang, mati. yang dibahas ini yang mati dulu. Kalau manusia mati, Yang kalau dibahas manusia mati ini nggak dulu. datang-datang. Nah, sini hotel ini. Kalau Tuhan mati masih bisa datang. Jadi Tuhan bisa mati. Jadi Tuhan bisa mati. Ya kemanusiaannya. Memberitakan kematian apa di situ? Ya kematian kemanusiaannya. Saya tanya dulu, Abang. Lawan data kau lawan. Bang, saya tanya dulu, Bang. Tuhan bisa jadi Makanya batu baca. nggak? Bang, saya tanya dulu, Tuhan bisa jadi batu nggak? Nggak bisa. Wah, berarti Tuhan nggak maha kuasa. Tuhan saya maha Ya kuasa. nggak apa-apa. Ini Dia akui bisa dulu jadi ini. apa aja. Akui dulu ini. Tuhan mati. Akui dulu. Nah, ini prinsip ketuhanan. Atau Anda aja, baca, kita Anda baca berbeda. aja. Pak Susanto, Anda baca. Benar juga, Anda harus baca kayaknya. Buka 1 Korintus 11:26. Nggak percaya saya yang baca. Pak Susanto. Kalau belum percaya itu lagi kasih Yohanes 20:13. Mau Yohanes 20:13. 20:13. Nih, Pak Santo. Aneh aja ini Oten, Tuhan mati. Oten. Habis diakui lagi itu baru kita siapa yang bangkitkan dia. Nah, kasih lagi kisah 2 nomor 32. Kan begitu step by step. Mantap tuh metodologis. Nggak seru Susanto nggak apa Bibelnya malah bantah sendiri ya. Pak Susanto bisa buka Yohanes 20:13. Jadi Oten ini sebenarnya nggak melawan kita, dia lawan Bible-nya. Iya, kasihan berat. Ya, kapan sih lu berhenti melawan Bible? Daniel, Mas Daniel, mau bantu temanmu Mas Daniel? Ya, tentang apa? Nah dulu, Susanto ini gimana? Pingsan? Pak Susanto. Masih Tapi hidup, Anda- Bang, masih hidup. Tapi Masih Anda- Udah jawab itu.
Tapi Anda membantah Bible Anda sendiri, Pak Susanto. Teks tuh, begini lagi Pak Susanto nih. Dasar. Pak Daniel aja deh, bantulah temannya. Pak Susanto kayaknya udah nyerah dia. Keimanannya ternyata bertentangan dengan Bible. Bro Daniel masih aktif. Kita dulu ketemu beberapa tahun yang lalu, Bro Daniel masih aktif lagi loh. Iya, dari zaman sebelum pandemi. Masih zaman Oke, Zoom. Oke, Bang. Masih. Nah, lanjut. Saya turun dulu ya. Oke, nanti dulu. Terguncang Nanti dulu. Nanti dulu. Kita ambil pelajaran dulu. Kita ambil pelajaran. Soalnya beda pemahaman. Allah Ya, ya, yang abang siap. Allah yang abang sembah. Pak Susanto, katanya nggak bisa jadi batu. Gini, kita ambil pelajaran dulu. Kalau Anda bersikap objektif, sebetulnya yang dikatakan Bang Hani itu benar. Tadi yang Anda lawan itu bukan argumen dari Muslim. Itu ayat-ayat dalam Bible. Anda sedang membantah Bible sendiri. Seharusnya Pak Susanto, itu jadi question mark besar. Jadi pertanyaan besar. Kenapa yang ada di kepala saya itu bertentangan dengan Bible saya sendiri? Bible saya sendiri. Di teksnya di teksnya dikatakan memberitakan kematian Tuhan. Tapi Anda pelesetkan memberitakan kematian kemanusiaan. Beda. Kenapa alasan santai lu? Kenapa kau melakukan itu? Karena Bible Anda bertentangan dengan apa yang ada di kepala Anda. Review itu gratis. Ngomong lagi tadi masalah batu. Dia nggak pernah baca KPR 4:11-12. Yesus batu loh. Batu. Yesus itu. Lu terserah lu mau ngomong apa, yang jelas di Biblemu ada. Iya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Yesus batu, Bang. Iya, batu penjuru. Iya, batu kali. Tenang, Bang. Nih dengerin. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Jadi kuli yang buang Yesus. Batu dia. Baca lagi, lawan lagi lu data. Bisa nggak sih lu bersahabat dengan Bible-mu gitu loh? Akui Tuhanmu seperti itulah. Jangan dibela kalau tertulis begitu. Jadi Tuhanmu ini pernah dibuang oleh tukang bangunan. Baca datanya. Gitu ya, kan? Santo ya. Nah, lanjut. Itu Santo. Itu gini, itu reviewnya gratis, mereview diri sendiri. Orang itu bayar ini auditor untuk mereview diri sendiri, untuk mereview, mengecek perusahaan sendiri. Anda alhamdulillah dihadirkan di sini banyak teman-teman Muslim. Bandi pengalaman mana-mana. Ya, review. Ya, jadi kalian Apa ini yang belum muslim beneran. Isa apa urusannya dengan Muslim? Ini Isa isunya mengatakan, ini keyakinan kamu berbeda dengan Bible, itu isunya. Nggak ada dengan Muslim. Isunya adalah kayak Susanto katanya mau pamit aja udah, Bang. Nggak enak didengar loh. Malu loh. Ikutlah aku. Udah. Kamu nggak bisa tadi membuktikan data yang dikasih, kau diam aja. Ya udah. Katanya mau turun, Bang. Turun aja, malu udah di sini kelamaan. Oke, Bang. Pamit ya, Bang. Iya, silakan. ya. Selamat berpikir akal sehat. Sampai ketemu abang-abangku. Ya, sampai ketemu. Iya, Bang. Lebih cepat lebih bagus, Bang. Kelamaan malu di sini, Bang. Silakan Mas Daniel. Kelamaan lu di sini malu dong. Teman lama Pak Handi ya, Mas Daniel ya. Iya. Lanjut. Orangnya baik kok ini. Lanjut. Silakan Mas Daniel. Apa yang Anda simpulkan dari diskusi tadi kira-kira? Apa yang Anda lihat dari diskusi yang tadi kira-kira Mas Daniel? Iya, saya pikir kita harus belajar dulu tentang Duinatur Kristus. Di mana Yesus Kristus itu adalah dua natur di dalam satu pribadi, yaitu natur ilahi dan natur manusiawi. Natur ilahinya jelas kekal, tetapi natur manusiawinya jelas bermula. Ya, begitu. Ya, belajar dulu doktrin. Kita harus terima doktrin membuntukan akal sehat kita. Jangan bilang Duinatur, doktrin.
doktrin gereja dan bapak-bapak gereja. Saya pikir tidak ada agama yang tanpa doktrin di dalamnya. Doktrin Kalau tanpa kita data, lihat, tidak sesuai data. para santri itu mondok di pesantren itu gini. proses indoktrinasi juga Siap. menurut saya. Siap. Menurut Kang Chan, doktrin jumpa lagi kita Kang Chan. Oh iya Pak Tian, siap. Nanti kita diskusi santai ya, siap ya. Oke. Menurut doktrin Yesus, Tuhan yang benar itu mempunyai satu natur atau dua natur? Bukan Tuhan yang benar. Begini loh, kalian harus antara Tritunggal dan Yesus Enggak, saya nanya menurut Yesus. Kalau menurut kalian boleh, saya terima itu sebagai ajaran kalian, doktrin kalian boleh. Saya terima itu sebagai jawaban. Tapi yang saya tanya, menurut doktrin Yesus, Tuhan yang benar itu satu natur atau dui natur? Ya. Tritunggal itu satu natur atau satu hakikat di dalam tiga pribadi. Tetapi kalau bicara tentang Yesus Kristus itu dua natur dalam satu pribadi, kebalikannya. Itu oke, itu berbicara Yesus menurut kalian. Oke, dah saya terima ya, saya catat nih pakai gegep. Nah sekarang yang saya tanya, menurut doktrin Yesus, Tuhan itu, Tuhan yang benar itu satu natur atau dua natur? Kang Chan, mungkin pertanyaannya Silakan, Daniel. Pak Jan biar dia berdua dulu, jangan diganggu. Silakan. Yaitu hakikat Allah, satu natur, satu hakikat. Satu natur. Menurut Kristen, Tuhan itu dua natur. Buktinya Yesus, dia punya dua natur. Menurut Yesus, Tuhan itu satu natur. Yang benar yang mana? Makanya saya katakan di awal kan, antara Tritunggal dan Yesus Kristus. Tritunggal itu ranahnya proper teologi, sedangkan Yesus Kristus itu ranahnya adalah kristologi. Coba proper teologi. Pahami dulu perbedaan dari dua teologi. Jelaskan secara singkat proper teologi itu apa? Proper teologi atau ilmu tentang jati diri Allah, bicara tentang Tritunggal, Bapa, Roh Kudus, dan Putra atau yang biasa disebut sebagai Logos. Baik. Sedangkan Yesus Kristus itu bicara tentang Logos atau Sang Putra itu yang menjelma. Sebentar, santai dulu. Sekarang jelaskan kristologi. Secara singkat kristologi. Iya. Kristologi itu adalah inkarnasi dari Logos atau Sang Putra yang memakai natur manusia bernama Yesus. Kristologi dan proper teologi sama atau beda? Beda. Proper teologi berbicara terkait ketuhanan. Kristologi berbicara terkait dengan posisi Yesus. Betul tidak? Betul. Dan dua-duanya beda. Berarti Yesus bukan Tuhan. Betul tidak? Yesus Tuhan, tetapi ketuhanan Yesus itu bukan dari. Kalau Tuhan ngapain ada kristologi lagi? Sudah built in harusnya di proper teologi. Oke, balik lagi ke yang tadi. Kita balik lagi ke yang tadi. Enggak, begini. Sebentar. Harus paham dulu. Kalau begini kalian nggak akan paham. Ketuhanan itu definisi darimu. Yesus itu berhubungan dengan kemesiasan dia. Ketuhanannya berhubungan dengan kemesiasannya. Ya. Mesias itu ketuhanan apa Mesias? Yesus. Mesias itu pribadi yang dijanjikan sejak di kejadian itu, sejak semula, sebagai pribadi pembebas, pengganti figur Adam yang gagal, yang jatuh dalam dosa. Enggak, saya nggak nanya fungsi. Saya nggak nanya fungsi. Yang saya tanya, Mesias itu apa? Genusnya apa Mesias itu? Genusnya apa? Tuhan atau manusia Mesias itu? Manusia. Oke. Berarti Yesus manusia. Yesus manusia. Terus apa urusannya manusia dengan ketuhanan di situ? Ketuhanan apa nih? Tritunggal atau ketuhanan Yesus? Tadi ketuhanan Yesus itu ada hubungannya dengan kemesiasannya. Sedangkan Mesias kata Anda adalah manusia. Iya. Terus Yesus Kristus itu kan Mesias. Setelah Mesias menunaikan tugas. Saya searching apa itu proper teologi, nggak ada yang tahu. AE-nya nggak tahu, Kang. Apa sih itu? Ilmu dari mana itu proper teologi itu? Tolong dikasih alamat webnya. Silakan.
Mungkin maksudnya teologi itu ilmu ketuhanan proper itu yang sudah pakem gitu. Jadi perihal Tuhannya. Kristologi yaitu posisi Yesus dalam kekristenan itu. Keilmuan Yesus dari sisi keteologiannya Yesus, posisi Yesus, mungkin begitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu nantilah kita ini lagi. Oke. Apa urusannya Mesias jadi Tuhan dengan ketuhanan? Sehingga menjadikan Yesus itu Tuhan. Ya. Ketuhanan Yesus itu adalah gelar kemesiasannya. Jadi Yesus gelar kemesiasannya. ya, Logos itu diutus oleh Allah Bapa turun ke dalam dunia. Dia mengambil rupa seorang manusia bernama Yesus. Salah satu gelarnya adalah Mesias. Nah, setelah Mesias itu berhasil menunaikan tugasnya sebagai juru selamat penebus dosa, dia diberikan jabatan sebagai Tuhan oleh Allah Bapa. Di mana? Di mana Yesus diberikan jabatan sebagai Tuhan oleh Allah Bapa? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Nah, silakan bacakan. Ya, saya buka dulu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang mengajarkan itu? Yang mengajarkan gini. Itu ucapan dari Rasul Petrus. Baik. Siapa perantara antara Tuhan dan hambanya? Apakah Lukas atau Yesus? Saya nggak paham pertanyaannya. Pertanyaan saya, siapakah satu-satunya perantara antara Tuhan dan manusia saat itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Berarti yang berhak membuat klaim Tuhan manusia menjadikan Tuhan, Yesus atau di luar Yesus? Itu kan ucapan Rasul Petrus. Rasul Petrus berkata seperti itu berdasarkan ucapan dari Yesus Kristus. Di mana datanya? Yesus Kristus pernah mengucapkan hal yang serupa. Di Matius 28 Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah, bukan di situ. Berdasarkan terminologi dari Kurios, Bang Daniel, itu kan artinya penguasa. Bang Daniel, yang tadi kamu klaim dengan menyalibkan Yesus maka kamu menjadikan dia Tuhan, bukan karena kuasa, dengan ketidakkuasaan disalibkan. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan Petrus, bahkan mengajarkan Lukas sekalian di situ, bahwa dia akan menjadi Tuhan dengan cara disalibkan? Yesus kan udah bilang waktu di Matius 28 itu, itu setelah dia bangkit dari kematiannya ya. Segala kuasa di surga dan bumi telah diberikan kepadaku. Ada Petrus di situ. Oh, jadi gini. Anda ingin mengatakan gini. Siapa penguasa surga dan bumi? Oke, siap. Gini. Jadi manusia bisa menjadi Tuhan. Iya, dalam ajaran Kristen ketuhanan Yesus itu diberikan oleh Allah. Jadi Yesus menjadi Tuhan setelah disalibkan. Ya, diangkat. Daniel, kapan manusia bisa jadi Tuhan? Saya kasih datanya, ada manusia jadi Tuhan. Saya kasih datanya, Tian. Roma 14 nomor 9. Bisa dibacain Kang Chan. Roma 14 nomor 9. Bacain, tolong. Bisa ada manusia. Ya. Roma 14 nomor 9 sama Kisah 2 nomor 36. Datanya 2. Kalian itu di sini posisinya ingin belajar. Entar dulu Mas Daniel dibacain dulu. Entar dulu Mas Daniel. Bacakan ya. Dibacain dulu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ada, ternyata benar. Tuh. Jadi bekas orang mati dihidupkan menjadi Tuhan, Bang. Bang Tian. Ya. Ditambah diperkuat Kisah 236 kalau nggak salah ya, Kisah 236. Baca sekali lagi. Apa Bang Andi tuh? Ya, baca sekali lagi. Kisah 2 baca. Ya, kita lanjutkan bahasa Kisah 2 berapa, Jadi, Bang? saya bacakan ya. 36. Ya.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, benar juga, ada juga menjadi Tuhan. Bisa Kenapa kau ketawa? dijelaskan? Bisa. Baik. Karena kemanusiaan Kristus bukan dari firman Allah itu sebenarnya, makanya kalau hanya baca itu, iya, makanya Bang Daniel ini tadi bingung-bingung dia. Yang mana manusia jadi Tuhan, tapi lihat sebelum dia jadi manusia apa? Itu dia. Apa dia? Hah? Apa? Dia Salah, firman. teksnya salah. Apa? Salah, teksnya salah. Iya, maksudnya Yesus itu adalah dalam kemanusiaan setelah dia jadi manusia. Jadi Tuhan. Tapi firman itu menjadi manusia, makanya itu ketuhanannya. Ya. Bang, Karena setelah di Filipi disalibkan pasal 2, setelah disalibkan ya jadi Tuhan atau tidak jadi Tuhan? bukan setelah disalib, sebelum disalibkan dia Tuhan. Ya teksnya bilang begitu. Gimana? Iya. Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Iya, tapi sebelum dia disalibkan dia tetap Tuhan. Karena yang di disalibkan Filipi Tuhan. 2 Yang disalibkan ayat Tuhan. 8 dan 9 dalam kesetaraannya dengan Allah. Iya, dalam kesetaraannya dengan Allah, ia telah merendahkan dirinya. Telah Dan mengosongkan Yohanes dirinya. Pembaptis, Salah itu. iya, bukan salah ayatnya. Dan Yohanes Lah ayatnya Pembaptis, mengosongkan dirinya bukan merendahkan dirinya. ia mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya. Itu ada dua kata pun. Berarti ada Mengosongkan Tuhannya dan nggak di situ? merendahkan. Bang, Yesus yang disalibkan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan yang merendahkan dirinya. Bisa Yang Tuhan disalib? Gimana? Bisa Tuhan disalib? Dia telah mengosongkan dirinya, bro. Itu yang saya bilang tadi. Ya bisa nggak Tuhan disalib? Saya bilang tadi dia telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dari apa? Dari Tuhan. Dia tidak memakai seluruh keilahiannya. Berarti kosong atau tidak kosong nih? Bang Ini Kang keren Chan, nih. kita sudah bersoal dengan ini kemarin. Bahwa seorang pemain bola, Nggak ingat Kang saya. Chan, kalau dia main dengan anak kecil, bukan berarti dia tidak punya kekuatan. Maksudnya? Nggak ada urusan dengan itu. Iya, sama. Makanya saya Dan dia bilang, orang yang bermain dengan anak kecil itu tidak mengosongkan dirinya. tapi ada tidak mengosongkan memakai dirinya. seluruh kekuatannya. Yes, nggak apa-apa, tidak memakai, tapi tidak Lalu? mengosongkan. Lalu Filipi 2 nomor 7 itu mengosongkan dirinya. Itu maksudnya merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Enak itu. aja kau. Merendahkan itu berarti masih ada. Tapi kalau kosong Iya, sudah tidak bahkan memakai bahkan di keilahian. dalam bahasa Inggris, di dalam KJV itu empty itu kosong, kembali ke Iya, nol. itu maksudnya tidak memakai Nol, bukan keilahian. kembali ke nol, memang nol. Seutuhnya. Itu Ya udah, maksudnya. ya udah. Kapan Yesus jadi Tuhan dan kapan Yesus tidak jadi Tuhan? Kalau di ayat yang barusan kita baca tadi, Kang Chan, dalam kesetaraannya dengan Allah ia merendahkan dirinya, berarti bukan kapan dia jadi Mengosongkan Tuhan. dirinya. Kau pelintir-pelintir ayat. Filipi 2 berapa? 7. Bentar saya cek. Khawatir saya juga takut salah juga saya. Bodrek, tolong. Kang Chan, kita sudah Bentar. Bentar, cek dulu. Bang Andi kalau Yang masuk di lagi bawah- masuk, saya nggak enak kalau ada Bang Andi ngomong Ada gue Yang di ragu bawah sebenarnya. Kang Chan di follow ya, biar bisa. Terusin dulu aja, aku Di follow ada ya. kerjaan dikit. Terusin dulu. Oh, siap. Kang Chan akun baru ini Kang Chan nih. Iya. Kemarin bentar lah Bang yang dicerahkan. Kang Chan kemarin 22 kena benat. Nah ini akun baru. Iya. Tolong di follow ya. Jadi sama saya sudah selesai. boleh Masih, boleh Bang Daniel, lanjut. nggak apa-apa. Lanjut aja Bang Daniel. Gini, posisi Bang Daniel adalah tidak kuat dengan argumen gitu. Karena seluruh argumen yang dipaparkan oleh Bang Daniel tadi dengan ayat-ayat yang Bang Handi tadi katakan itu terbantah dengan sendirinya. Lagi-lagi sebetulnya kalian Gimana itu, terbantah? Kan saya sudah bilang ketuhanan Yesus itu diberikan. tapi Anda bilang menurut Yesus, menurut doktrin Yesus bahwa Tuhan itu satu natur. Bang Sedangkan Daniel, kalian kapan ketuhanan Tuhan, Yesus santai dulu, diberikan? santai dulu. Tuhan Enggak, yang sama satu Bang Danielnya, natur Kang Chan. itu. Segitiga yang jadi. Tuhan yang satu natur itu bicara tentang Tritunggal, Panadol, tentang Bodrek. Kristologi. Iya, kapan ketuhanannya diberikan? Loh, Yesus sendiri kan bilang segala kuasa di surga dan bumi sudah diserahkan kepadaku, diberikan kan? Jadi sebelumnya dia belum punya kuasa. Manusianya itu belum punya kuasa. Dia kan dwi natur.
Yesus Kristus sebagai logos itu Makanya, kekuasaannya tidak ayat yang- bermula yang- dan tidak berakhir. Bang Daniel, ayat yang Kang. dibacakan Kang Chan itu di pasal 2 ayat 6 sampai Ini yang saya maksud. Jadi Delapan. kepala kalian bertentangan dengan Bible sendiri. Ini yang saya maksud itu tadi. enggak, kami bersahabat Bang Daniel. Ya nggak ada urusan, kalian mau bersahabat, kalian bersaudara. Apa ini kepala kalian bertentangan dengan Bible yang dibacakan? Suntik. Enggak lah, kalau Kang Chan kemarin udah ketiga kalinya kita Kang Chan. diberikan kuasa sama Tuhan. Maka ketika dia punya kuasa Dan ini isu ya teman-teman Kristen ya. Jadi dia isu menjadi sebetulnya. Tuhan. Jadi isu. Bagaimana mungkin gini ya? Bagaimana mungkin kalian Kristen yang menaruh harap selamat ke sana, tapi yang lebih hafal dalil-dalil Muslim, bahkan dari internal Bible sendiri. Bahkan pengertiannya pun kalian harus diluruskan oleh Muslim. Enggak juga justru. Bahkan secara kasar Enggak, mata Kang Chan. kalian bertentangan Aku yang dengan meluruskan Kang Chan di kalian sini. bertentangan dengan Bible sendiri. Gimana? Kau yang Enggak, bilang Kang kalau Chan. Tuhan menurut Yesus itu satu natur. Kau sendiri yang membantah kalau Tuhan itu dua natur. Gimana Siapa? ceritanya? Makanya ini Kang Chan Filipi 2 tadi ayat 6 yang Mengosongkan dirinya. Bukan yang memandang dirinya. walaupun dalam rupa Allah. Itu dia Kang Chan. Jadi sebelum mengosongkan dirinya itu jadi harus dibaca Terus, dulu yang baca, silakan baca. walaupun Nah, ya, baca. yang Bacakan, bacakan. walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang Jadi itu walaupun ayat dalam 6-nya, bentuk Bang. teos, dengerin. Yang walaupun dalam bentuk teos Dalam tidak rupa menganggap teos. dalam rupa form, itu form supaya Tunggu tidak dulu. supaya tidak konkret, jadi terjemahannya itu urusan saya. Oke lagi nih. Tunggu dulu, saya telepon dokter psikologi bentar ya. Kang Chan, jangan rubah kayak kemarin Kang Chan. Lanjut baca aja aslinya Kang Ya. Chan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Nggak ada merendahkan di situ. Ayat Ada 6 dulu merendahkan. Abang. Jangan kita lanjut ayat 6-nya, Bang. Yang walaupun dalam bentuk teos telah dari mana itu? Tidak Coba lihat menganggap original. kesetaraan. Yes. Yang Iya, walaupun dalam jadi bentuk teos yang Setara dia berbentuk. dengan teos enggak? Ya, teos yang yang dimaksud di berbentuk. Kan Hah? teos itu, kalau kata Yesus, Tuhan itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa dengar. Kata Paulus, teos itu berbentuk. Makanya dikatakan yang walaupun Iya, dalam maksudnya bentuk itu teos, dalam rupa, dalam bentuk, bentuk. dalam keadaan Allah. buka original teksnya. Kenapa Itu rupa? dia. Karena betul. Coba lihat. Itu maksudnya. Filipi, saya buka ya, bentar, saya buka, bentar. Saya juga khawatir salah nanti. Bentar dulu. Yang walaupun dalam rupa, originalnya morpe. Apa itu morpe? Bentuk, form. Iya, maksudnya bentuknya dalam rupa Allah, dalam rupa Allah Iya, maksudnya apa? Allah itu, Bang. Iya, ini keyakinan Kang Chan. kalian. Itu Kalau adalah kata Yesus- power. Nanti kalau udah selesai Kata saya jelaskan Elohim tentang itu adalah Filipi 2 power, ini ya. Kang Chan. Gimana kau jelaskan dua natur sama natur aja bingung pada Daniel lah, ada aja. Walaupun ada sahabat Bang Andi, tapi tetap aja saya bantah kalau Itu sih namanya ad hominem. Kalau kayak gitu Kang Chan lanjut dulu sama Bang Daniel, nanti kita lanjutkan. Kemarin tertawa-tawa terus kita sama Kang Chan ini. nggak pernah saya dengan kediskusi dengan Kristen nggak Kalau ketawa gitu. Anda yang salah paham, jangan pribadi saya yang diserang. Gitu. Lah, bukan Enggak. bukan pribadi, saya mengikuti apa yang kau katakan. Anda bilang tadi menurut doktrin Yesus Tuhan itu satu natur. Tapi kau bilang Yesus yang Tuhan itu dua natur. Apanya yang salah? Kan Saya udah bilang terima semua kok. berkali-kali, yang satu natur itu bicara tentang Tritunggal. Coba buka Yohanes 7 Nah. nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Kristologi bicara tentang kebalikannya dua Supaya tidak natur, debatable yang satu kosong. pribadi. Bang Daniel, supaya tidak debatable yang kosong, kita masuk ke ayat. Yohanes 17 nomor 3, yang ayat terkenal lah. Famous. Silakan. Yohanes 17 nomor 3. Silakan. Hafal tidak? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu kita mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu di mana masalah dari ayat? Oke, engkau ini siapa yang dikatakan oleh Yesus? Allah Bapa. Allah Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar bukan? Ya, Mau balik Ruh. Satu-satunya Tuhan yang benar bukan? Masih duit siapa nih? satu-satunya Allah yang benar. Oke, satu-satunya Allah yang benar.
Oke ya. Kalau Bapa itu satu-satunya Allah yang benar, jika ada yang di luar Bapa disebut Allah, dia Allah yang benar atau Allah yang tidak benar? Kapan Yesus disebut Allah? Enggak nanya itu saya. Saya tanya, jika menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, lalu ada yang di luar Bapa disebut Allah, itu Allah yang benar atau Allah yang tidak benar? Itu Allah yang tidak benar. Bagus. Bukan Apakah Allah yang Yesus sejati. Bagus. Apakah Bapa itu satu natur atau dua natur? Satu natur. Oke. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan. Oke, Yesus bukan Bapa, dan menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar adalah Bapa yang satu natur. Ketika ada orang yang mengatakan Yesus Allah, Yesus Tuhan, berarti Yesus Tuhan yang benar, Allah yang benar, atau Tuhan yang salah, atau Allah yang salah? Bagi yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Enggak, saya nggak nanya itu. Oh, itu jawabannya. Iya, satu-satunya Allah yang benar itu Yesus atau Bapa? Bapa. Bapa, bukan Yesus. Bukan. Kang Chan, Apakah supaya Yesus lebih- Allah? Bentar, supaya apakah Yesus jangan Allah? keras sekali. Santai. Kang Chan bertanya sama Enggak, Bang ini Dan- make aja depan kumis. Apakah Yesus itu Allah? Kitab suci khususnya Perjanjian Baru tidak pernah menuliskan Yesus itu Allah. Oke, keyakinan Anda? Keyakinan Anda? Tetapi di dalam diri Yesus ada kodrat keilahian, Nah, itu logo. itu yang saya maksud. Keyakinan kalian itu tidak pernah dituliskan di dalam kitab yang kalian anggap suci itu. Itu poin kita dari tadi. Kalian mengatakan sendiri, kitab suci tidak pernah menyebutkan kalau Yesus itu Allah. Tetapi keyakinan kalian berbeda dengan apa yang tertulis dari buku yang kalian anggap suci. Nah, itu poinnya Bang Daniel. Oke ya, kelar ya. Setiap diskusi kita ujungnya ada Ini ujungnya. sih doktrin ciptaan kalian sendiri. Kan doktrin Yesus tadi dikatakan kau bahwa kalau Tuhan yang benar itu, yang satu-satunya Tuhan yang benar itu yang satu natur. Gini, Kalau yang mau diadui ngerti, natur, kita ini aneh. Sistematis dulu lah. Kalau mau bicara tentang Tritunggal, bicara tentang Tritunggal, jangan bahas Yesus. Itu bukan sistematis, itu cherry picking. Sampai kiamat juga kalian akan bingung. Jangankan saya, Yesus aja bingung. Kata Yesus, enggak. Tuhan satu-satunya. Yes. Makanya Yesus mengusir kalian kan pada ujungnya kan? Oh bukan, itu misinterpretasi. Misinterpretasi bukan prestasi. Kayak gini. Menurut Yesus, saya hanya menerima jawaban apa yang dijawabkan oleh Kristen. Menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar menurut Kristen adalah Bapa yang satu natur menurut Yesus. Menurut Kristen, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, dan Yesus tidak satu natur, tetapi Yesus dua natur. Jadi menurut Yesus, Yesus itu bukan Tuhan yang benar, bukan Allah yang benar, yang telah tadi dikonfirmasi oleh Daniel. Dah kelar, beres lah. Kang Chan, saya mau kasih tahu sama Bang Daniel bahwa apalagi ada ayat yang mengatakan Yesus itu adalah Allah. Jangan pernah dibilang di Perjanjian Baru. Roma 9 ayat 5. Jadi mungkin Bang Daniel buka. Jadi kalau tidak pernah disebut Mesias itu adalah Roma 9 Allah. ayat berapa? Ayat 5. Coba buka ya. Oten berdua aja pun gagal paham berdua. Apalagi kami. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Allah gitu. Jadi Allah. Mesias kan yang disebut di situ kan? Jadi Allah. Dia adalah di atas segala sesuatu. Ia juga adalah Allah yang harus dipuji sampai begini. Yang diurapi sebentar. Yang diurapi itu Mesias. Yang Mesias itu Mesias itu apa menurut Pak Tian? Maksudnya Mesias itu Kang Chan dikhususkan. Mesias itu apa? Definisi Mesias apa? Iya, diurapi, dikhususkan. Siapa yang diurapi? Tuhan atau manusia? Iya, kemanusiaan firman Allah. Yang diurapi itu Tuhan atau manusia? Ini bukan soal pengurapannya sebenarnya, Abang. Artinya dikhususkan.
Tian, Itu dia. Tian. Definisi Mesias itu manusia yang diurapi, orang yang diurapi, atau Tuhan yang diurapi. Ke Mesias itu maksudnya Inilah kalian dikhususkan. Daud sama Setiap, Salomo setiap ayat yang kalian setiap ayat yang kalian bawa kalian bantah sendiri. Bukan. Mesias itu maksudnya bukan Apa? hanya ke Mesias diurapin. Jadi Mesias kalau hanya apa? Mesias yang diurapin, di kata-kata yang diurapin, artinya nanya itu. raja, dengar dulu Bang, imam. Jadi artinya bukan soal manusianya, tugas khusus. Saya tanya definisi Mesias apa? Iya manusia, apa namanya? Kamu jadi gimana kamu pribadi jadi yang Kristen diurapi. definisi Mesias aja nggak tahu? Iya, Gimana pribadi orang yang bisa dikhususkan. gimana orang bisa mempertahankan keyakinan Yesus jadi Tuhan dari kamu, sedangkan definisi Mesias aja kamu nggak Ya tahu? kan saya sudah bilang Kang Chan, Apa? pribadi Apa? yang diurapi, pribadi yang dikhususkan. Ya, pribadi itu Tuhan atau manusia? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi Mesias itu Tuhan yang diurapi. Iya betul. Gitu. Karena Tuhan yang diurapi, asli kau karena bilang Tuhan. nubuatan tentang dia akan menjadi. Das. Iya, dengar dulu. Karena nubuatan tentang dia akan menjadi Mesias itu sebelum dia lahir menjadi manusia. Ya udah jadi kalau Mesias, dibilang- jangan jadi Tuhan kalau nubuatannya jadi Mesias. Iya, Apa yang pengurapannya kapan? Dengar, pengurapannya apakah setelah dia menjadi manusia? Belum. Sebelum Kau dia bilang jadi nubuatannya manusia. nubuatan jadi Mesias. Ya udah jadi Mesias, kenapa jadi Tuhan? Iya, jadi artinya pengurapannya kalau pengkhususannya bukan setelah jadi manusia. Kok Jadi yang dinubuatkan itu Mesias atau Tuhan? Iya, bahwa dia akan menjadi Iya. Mesias. Ini pertanyaan, bosku. bukan iya, ini pertanyaan. Apakah yang dinubuatkan itu Mesias atau Tuhan? Iya, Tuhan yang akan menjadi manusia itu coba yang di mana? dinubuat. Coba di mana ada nubuatan untuk Tuhan? Setahu Coba saya, Yesaya 9. Coba buka. bacakan Saya lah, itu kau Mesias, Bang. Kau yang bukan bacakan lah. Tuhan. Aduh. baru tahu Coba. Tuhan dinubuatkan. Ada aja kalau ini ya. Tuhan dinubuatkan. Tuhan itu Baca sudah ada dulu. sejak dahulu kala. Ujuk-ujuk dinubuatkan. Gimana cerita Tuhan Baca dinubuatkan? dulu abangku. Ya silakan dibacalah. Kau yang baca. Sebab seorang anak itu telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Itu dan orang. namanya disebutkan orang. Ini kan nama yang akan lahir itu. Ini zaman saya udah ratusan tahun sebelum ini. Siapa namanya? Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi abangku. Oke, sebentar dulu, santai. Di situ disebutkan seorang atau setuhan. Iya, anak yang akan lahir menjadi manusia itu itu sebentar, Bapa yang di situ perkasa. Tian, di situ disebutkan seorang atau setuhan. Ya ampun, anak itu disebutkan Allah yang perkasa. Oh, jadi Allahmu manusia. Karena dia telah menyatakan diri dalam Dasar. dia akan menyatakan diri Anda dalam ini manusia. melakukan penipuan-penipuan kayak gini nggak malu apa? Ditonton Bukan banyak orang. penipuan, justru Ditonton banyak orang. Anda Enggak, bukan dalil penipuan. Tuhan dimenubuatkan. Iya, Coba mikir Tuhan itu dia ada. Benar. Santai dulu, Tian. Oke. Coba mikir. Coba pakai akal sehat ya, coba. Baik. Coba jangan pakai akal sehat, pakai fitrah aja. Bukan Pakai saya yang saya baca. Kau baca seorang, bukan setuhan. Iya, dengar dulu. Ya Kan udah, ini berarti orang. dinubuatkan bahwa Yang akan ada anak yang lahir. Tian. Anak yang lahir itu adalah dia Bapa Allah yang perkasa. Jadi dia menjadi manusia, menjadi seorang anak. Mana ada di situ menjadi manusia? Ini apa ini? Anak yang akan dilahirkan itu nanti dia Ini adalah kalian Allah ini yang dasar perkasa. udah salah. Gak malu apa kalian? Kalian gak malu ditonton oleh banyak orang beginian? Dasar kau mau dalili Tuhan itu dinubuatkan. Kata pertama yang kau ucapkan seorang, orang berarti orang. Iya, yang akan lahir itu adalah Allah yang perkasa yang menjadi manusia. Salah lahir lagi. Makanya tidak Salah pernah lahir. bertentangan abangku. Yang lahir itu orang atau Allah? Allah yang menjadi manusia. Kok Bang, gini kalau iman Kau baru abang baca tidak bisa seorang. terima. Kau baru baca seorang. Kau sendiri yang baru baca barusan seorang. Iya, anak. yang akan lahir itu adalah Orang. dikatakan seorang anak telah diberikan kepada kita. Seorang Tapi siapa dia? Bang, kau ucapkan dari lidahmu barusan, dari air liurmu yang bau itu, seorang atau setuhan? Kok seorang atau setuhan kan? Barusan iya, kau bilang, betul. barusan kau ucapkan.
Iya, bukan orang. jadi Gak makanya malu benar abang di ayat itu dikatakan abangku sayang. Suruh baca ulang lah, Anak Bang. yang akan Baca lahir ulang, itu baca ulang, adalah baca dia ulang. Allah yang perkasa. Baca ulang dulu, baca ulang dah, baca Lah ulang. kalian kagak punya malu melakukan penipuan-penipuan begini. Ayatnya kau Kang baca. Chan, suruh baca ulang, Kang Chan. Suruh Sebab baca ulang. seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang Seorang. pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya adalah Bapa kekal Raja Damai Allah yang perkasa. Terus. Jadi, Terus, baca terus. iya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkannya dan mengkokohkannya keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Terus. Baca terus. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi itu nubuatan, makanya kecemburuan Terus, Tuhan kenapa semesta dimatikan? alam. Terus, baca ayatnya terus. Iya, udah sampai di situ itu abang. Dah lanjutkan. Perikopnya, Apa perikopnya itu? Coba lihat. kelahiran Untuk siapa Raja perikop itu? Damai. Untuk siapa tuh? Iya, itulah yang Yesus tadi abang. Makanya dibilang Yesus pernah jadi kecemburuan Tuhan semesta Raja alam Damai enggak? akan melakukan. Kalau Ya, Tuhanmu. begitu Yesus pernah. Tuhanmu orang ya? Ya Tuhanmu orang. Enggak, abang itu tadi Yesus membawa Pian. damai enggak? Jadi Saya harus gini, baca jadi dulu, Kang Chan. Tuhanmu orang. Pernah jadi raja enggak dia? Jadi RT aja belum, Bang. Dia bang, makanya Enggak, di kerajaannya sana adalah bukan nubuatan dari dunia seorang ini. raja, di bahunya ada pemerintahan. Iya. Ya, pernah Yesus jadi RT enggak? Jangankan jadi raja, jadi RT saya tanya. Pernah jadi RT enggak? Dia raja bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi makanya di perjanjian baru dia bilang kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi konsep Kapan Yesus kerajaan jadi raja, yang Bang? dimaksud, Jangan terlalu tinggi ngehayal, Bang. Yesus jadi raja. Jadi RT aja saya tanya. Abang, Kapan Yesus jadi RT? bukan raja yang membawa-bawa pedang ini abang, bukan nabi yang membawa pedang. Loh, katanya Ya. di bahu pemerintahannya, di bahunya ada lambang pemerintahan. Betul. Nah, pernah hendak Yesus memakai lambang bahu pemerintahan di kerajaannya? Di mana kerajaan Yesus? Iya, makanya ini bukan kerajaan, mahkota duri. kerajaan dunia, kerajaan sorga. Di mana Setiap ayatnya orang yang mengatakan percaya dia adalah kepada dia, itu adalah untuk di sorga? Nubuatan Yesus di sorga. kerajaan damai sejahtera. Makanya ketika ditanya Pilatus sama dia bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini yang seperti kerajaan di dunia, murid-murid Di mana kerajaannya, Bang? Di mana kerajaannya, Bang? Coba. Kekristenan adalah kerajaannya maksudnya. Aduh. Yesus nggak kenal Maksudnya, Kristen makanya kok, kerajaan bagaimana sih abang ini? Kapan Yesus mengenal Kristen? Kapan Yesus kenal Kristen, Bang? Jadi Yohanes, Petrus, murid-muridnya itu mereka bukan pengikut Kristen. Nggak, sekarang di bahunya ada lambang pemerintahan. Iya, Raja, oke, dia jadi raja, betul? Bukan raja yang dimaksud ini kerajaan yang mabuk-mabukan abang, yang menyediakan anggur dan pelacur, bukan. Itulah kesalahan abang yang selalu menabrak Bukan kitab itu. abang sendiri, Bang. Kerajaan yang dimaksud abangku, makanya nanti yang janjinya di sorga kekristenan tidak ada istilahnya kapan dia mabuk punya anggur. kerajaan? Karena bukan kerajaan itu yang dimaksud, kerajaan Terus rohani. kerajaan mana? Gimana? Nggak ada disebut anak kerajaan rohani, Bang. Saya izin dulu ya. Iya. Ada keperluan. Terima kasih ya semua. Kang Chan. Siapa Daniel? Oke. Jadi Setahu gini, saya, kita Yesus belum jadi apa-apa, sudah dirancang untuk dibunuh karena takut orang-orang Israel diambil bait sucinya, diambil, takut dijajah, diambil kerajaannya. Maka pada imam besar bersepakat untuk membunuhnya. Daripada banyak yang mati, kata pada orang-orang besar itu, lebih baik satu orang yang mati. Jadi belum sempat dia jadi RT, sudah disiapkan dia untuk dibunuh, Bang. Bagaimana dia bisa jadi raja? Lanjut, Pak Kang Chan, lanjut. Yang saya bilang tadi kerajaannya bukan kerajaan yang fisik, kerajaan rohani. Kau nggak Itu usah dia. memaksakan. Kau bantah Bang. sendiri Bukan Bibelmu. memaksakan. Kau bantah sendiri Bibelmu. Bukan saya bantu sendiri, memang itulah yang tertulis abangku. Tertulisnya orang atau Tuhan? Iya, orang yang akan lahir itu dia adalah oke. Allah yang lalu perkasa. kau anggap yang dinubuatkan itu orang atau Tuhan?
Makanya abangku, Yesus itu adalah firman santai, Allah yang santai. menjadi Saya nggak nanya manusia. Yesus. Saya nanya statementmu. Jadi Saya nggak nanya ini Yesus. tentang Yesus abangku. Saya tanya statementmu. Yang dinubuatkan, kita anggap nubuatan sajalah. Yang dinubuatkan di Yesaya itu seorang atau setuhan? Iya, dia lahir dalam rupa manusia seorang anak. Saya Dia tanya adalah, makanya, secara teks di dalam Yesaya itu yang tadi Anda ucapkan dengan liurmu itu. Iya. Seorang atau setuhan? Bang, satu ayat itu ada beberapa kalimat loh abang. Jadi kalau hanya Jadi Tuhanmu orang. kalau kayak Tuhanmu gitu, orang. Bang, kalau kayak gitu sistem akademik Kang Chan, Bukan saya sistem akademik. menganggap rendah Kacang jadinya. Ini dibaca. Ya, makanya baca satu ayat. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Siapa dia? Namanya adalah Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Jadi Ya jangan udah. potong satu ayat. Berarti ada orang yang dinamakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, yang dinamakan Ya, itu itulah orang Yesus. atau Tuhan? Yes, orang atau Tuhan? Dia Allah yang perkasa dalam rupa manusia. Kang Chan bilang besok lusa ada yang melahirkan seorang anak, lalu anak itu akan dinamakan Tuhan. Tidak, Nah, kalau jadi tidak Tuhan dia. kan ini Jadi Tuhan Bang, dia. Santai dulu. Jadi Tuhan dia. Bukan. Jadi Tuhan nggak? Bukan. Makanya harus sesuai. Nah, sekarang seorang itu jadi Tuhan atau tidak? Di sana. Yesaya, Ya di dalam dia Yesaya. Tuhan, makanya dia Tuhan kekristenan abangku. Kalau Kang Chan yang ngomong anak itu nggak jadi Tuhan. Iya, nggak semua, bukan nggak semua. Makanya ada di nubuat, makanya jelas dia. Inilah isu nanti dia kalian. akan lahir melalui seorang perawan. Sudah. Iya kan? Yang lahir makanya dari saya perawan, bilang, Bang. Yang lahir dari perawan itu Dewa Osiris, itu yang lahir dari perawan. Makanya Dengerin, aku bilang, dengerin, Bang. Santai. Oke. Santai. Dengerin. Kita diskusi santai ya, baik ya. Bisa. Kalau Oke, kalau Anda bersikap objektif, Pak Tian yang saya hormati, Baik. setiap statement Anda itu tidak pernah ending dengan titik, dengan closing yang mulus. Pasti dibantah. Bukan dibantah oleh Kang Chan, karena Kang Chan hanya melemparkan pertanyaan. Apakah ada Kang Chan bantah? Gak ada dari tadi. Yang bantah kau sendiri. Enggak juga, Kang Chan. Dari awal kau sendiri yang bantah. Manusia tidak pernah jadi Tuhan. Lalu Yesus disalibkan untuk menjadi Tuhan, mati untuk menjadi Tuhan. Baik. Lalu kau bantah dengan alasan begini, kau bantah Bibelmu sendiri. Bukan ku bantah dengan Bibelku sendiri. Memang dia abangku, makanya sebelum lahir dia telah dinubuatkan tadi ini. Bahwa Tuhan akan melakukan ini, siapa? Dia Allah yang perkasa. Walaupun tidak pernah ada Yesus dalam perjanjian lama. Kalaupun itu diadres kepada Yesus, kamu katakan dia seorang. Artinya Yesus itu orang. Udah. Iya, beres dia orangnya. orang. Dia Allah yang menjadi manusia, makanya disebut dia orang. Mana ada di situ Allah menjadi manusia? Coba. Di Yesaya yang barusan kau bilang. Enak aja kau. Di mana Allah menjadi manusia? Di waktu yang Makanya dia bersamaan. Allah yang perkasa dibilang tadi abangku. Nggak ngerti lagi lah bang kalau. Memang kau nggak mengerti. Keyakinanmu tuh nggak dimengerti bahkan oleh Yesus sendiri. Bukan, abang nggak bisa menerima ayat itu. Bagaimana saya bisa menerima sesuatu yang tidak dimengerti oleh semua orang? Semua orang waras tidak akan bisa menerima apa yang kau jelaskan. Kalau Kang Chan hanya orang gila yang bisa menerima pendapat kalau itu. di iman Kang Chan nggak bisa percaya bahwa Allah bisa menjadi Bukan manusia. Bukan di iman saya, di akal waras seluruh manusia. Kalau Kang Chan tidak percaya bahwa Allah bisa mengambil rupa manusia, jangan percaya Musa pernah mendengar suara Allah dalam rupa api. Malak Elohim, nggak ada. Dengerin dulu Tian. Santai. Oke, makanya santai. Oke. Jangan diajak melebar Kang Chan. Ini kayak balap karung. Saya tidak melebar, Pak, bahwa yang saya bilang itu bahwa Allah menjadi manusia bisa. Dalam kekristenan pun Allah menyatakan diri dalam rupa api kepada Musa bisa. Menjadi tiang api, menjadi tiang awan bisa. Tuhanmu itu dia. Tuhanmu bisa jadi manusia. Hah? Tuhanmu bisa jadi manusia. Iya, karena mau ke saat api dia pun seperti kepada Musa. Saat dia jadi Tuhan, jadi tiang itu Tuhanmu. Iya, dia menyatakan diri dalam tiang api, makanya mereka disembah oleh orang Israel. Santai dulu. Saat jadi api, Tuhanmu itu api.
Makanya aku bilang Abang. Jawab dulu, jawab. Jangan pakai makanya, jawab Bukan dulu. apinya, tapi dia menyatakan diri dalam rupa api. Jadi Tuhanmu api. Harus dibedakan. Jadi kalau Bang Kang Chan, kamu langgar santai. nggak kitab Tian, sucimu? santai. Pernah nggak suara Allahmu di kitab sucimu kepada Musa dari api? Iya. Tapi bukan Jadi api. enggak, Yes. Tuhanmu apinya. Ini kok ngomongnya Bukan. kemana-mana. Mana? Itulah. Enggak, saya tidak nyerang, hanya artinya. Tian, sayang. Kalau saya mengatakan Tuhan saya bukan api, kamu hargai dong, kamu terima dong. Begitupun saya menerima. Kalau kamu mengatakan Tuhan mau jadi tiang, jadi api, jadi manusia, saya terima itu. Berarti Tuhan mau jadi manusia, jadi tiang, jadi api, bisa segalanya. Kalau Ya, saya tapi katakan, kalau saya, tuh kan dia mabok, dia bantah statementnya sendiri. Tapi bukan. Yang mengatakan Tuhan jadi tiang itu kau. Yang mengatakan Tuhan jadi api itu kau. Yang mengatakan Tuhan jadi manusia itu kau, bukan saya. Ya saya terima apa adanya. Kalau Kristen meyakini Tuhan itu jadi manusia, yakinilah itu. Mengambil rupa manusia. Santai dulu. Mengambil rupa api berbicara kepada Musa. Dalam rupa tiang api kepada bangsa Israel. Pertanyaan gini. Itu Abang. Pertanyaan gini, ini saya ambil tengahnya dikit. Waktu Tuhan mau mengambil rupa manusia, apakah Tuhanmu menjadi manusia atau apakah manusia ini adalah Tuhanmu? Silakan. Tidak bisa dibedakan Abang. Sama seperti Tuhan menyatakan diri Saya kepada ulang Musa. kembali. Apakah dia Saya api ulang atau kembali. Tuhan? Saya ulang kembali ya. Waktu Tuhanmu mengambil rupa manusia, apakah manusia ini adalah Tuhanmu? A, Tuhanku, B, bukan. Rupanya yang manusia. Makanya saya bilang tadi. Saya nggak nanya manusia, gimana sih ini Ancang? Jadi lanjut lagi deh kayak Iya, web karung. itu maksudnya sama seperti kepada Musa. Enggak Apakah lanjut Musa itu yang beginian Tuhannya enggak. api? Tian, sudah. Enggak lanjut. Anda ini Quran mengatakan yukhadi'unallaha waladina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ini yang kalian lakukan nih. Enggak, Bahkan saya tidak menipu. santai. Kamu menipu bahkan disaksikan oleh ratusan orang. Dan orang-orang akan tertawa melihatmu, Tian. Ini saya ini sedang mode baik nih. Ini sedang mode baik nih. Dan orang-orang menertawai kamu, Tian. Justru Wa ma Kang Chan yang yahdauna nggak bisa illa menerima. anfusahum. Tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Inilah yang kalian paham. Nanti kita Lihat, soal kalau kita boleh bertanya juga tentang kitab Yesus. suci Kang Chan, boleh. Dengerin, kita closing, kita soal. Dengerin kata Yesus. Tuhan itu tidak satu-satunya Tuhan yang benar, itu dia yang satu natur. Bukan dua natur. Yohanes 17 nomor 3. Tuhan yang satu natur itu rupanya tidak bisa dilihat. Baik Kang Chan. Kalau Gimana itu, dia Kang Chan? Yohanes pasal 5 nomor Pasal 5, pasal 17. Yohanes 17 nomor 3 dan Yohanes pasal 5 nomor 37. Kang Chan, coba baca Kang Chan dulu ayat itu, Yohanes 17 dari Inilah ayat 2 hidup sampai ke yang 3. kekal itu. Dari mereka dari ayat 2 sampai ke 3 karena yang baca kau. Kang Chan, Saya Kang di sini Chan bukan terus untuk baca itu mendikte pasal ayat 3-nya. Doa Yesus kepada murid-muridnya. Baca kau sendiri dari situ. Ya. Silakan Baca Yesus dulu sedang ayat berbicara 2-nya, dengan Kang siapa? Chan. Kau yang baca kalau gitu. Karena kan apa? Emang Mau pasal saya 2 katakan- membantah sebentar ayat 2 membantah nomor 3. Soalnya kalau Gitu. kayak gitu kayak Kang Chan jadi tukang kibul jadinya. Oke. Karena Kang Chan cuma ambil ayat 2. Di mana kibul? ayat 3. Oke, baik saya bacakan. Baca ayat 2-nya. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal aku Yesus bukan Tuhan yang benar, tetapi hanya utusan Tuhan. Di mana salahnya? Memanglah tukang kibul. Tukang kibul Kang Chan. Kang Chan, bacain dia 1 Timotius 2 nomor 5, Bang. Saya baca Kang Chan, makanya Kang Chan. Coba Makanya dibaca saya 1 bilang Timotius mohon maaf 2 kalau nomor aku 5. bilang Kang Chan tukang kibul. Pian. Karena Anda Baca membaca satu. hanya ayat 3. Pian. Saya baca dulu, Coba, sorry dulu, karena kamu Kang Chan baca sering 1 singgung ayat Timotius ini. 2 nomor 5. Kamu Iya, baca 1 sorry. Timotius Iya, saya 2 akan nomor baca 5. nanti. Saya baca dulu karena Kang baca Chan dulu. dari kemarin ayat ini terus ayat ini. Saya baca dari ayat 2. Baca dulu tuh, 1 Timotius Sama 2 nomor 5. seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi baik bapa maupun anak punya sama-sama Oke. punya kuasa memberikan Hidup kehidupan yang kekal. kekal, Satu hidup Timotius yang nomor kekal 2 nomor itu. 5, Bang. Sebentar. Hidup yang kekal itu meyakini Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dia memberikan hidup yang kekal. Yesus Ya, sama hidup yang seperti kekal. Bapa. Hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus itu dengan cara meyakini Yesus sebagai Tuhan atau dengan cara meyakini Yesus sebagai utusan Tuhan? Ya, dia sebagai utusan dalam kemanusiaan. Sebagai utusan? Itu dia. Sebagai utusan?
dalam kemanusiaannya, sebagai utusan. dalam kemanusiaan. Nah, inilah penipuannya. ini Hidup dalam yang penipuan? kekal yang diberikan oleh Yesus itu dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan gitu. Betul, dalam segi dia telah datang sebagai Tidak, tante. Inilah hidup yang kekal itu. 1 sentimeter dari ayat yang kau bacakan. Inilah hidup yang kekal itu. Yesus akan memberikan hidup yang kekal, dan kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Yesus bukan Tuhan yang benar, tetapi Dia adalah utusan Tuhan. Nah, koreksi kalau berarti ada Tuhan salah Yesus dari bisa saya. memberikan hidup yang kekal. Yes, dengan cara mengikuti ajarannya, meyakini Dia itu utusan Tuhan. Yes. Lalu Nah. kalau Tuhan Yesus bisa memberikan kehidupan yang kekal, adakah selain daripada Allah? Ada banyak manusia, rasul-rasul Tuhan seperti itu. Oh, bisa berikan kehidupan yang kekal? Bisa. Oh, Innalladzina amanu. Oh, Nabi Muhammad dalam Quran dikatakan, innalladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Wa amilu kepada Allah. Bukan, ini kan Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Dan beramal soleh, jazauhum, balasan bagi mereka jannah, sorga Bang. yang kekal. Nah, ada. Saya tanya Tidak kalau menjadikan begitu, Nabi Bang. Muhammad Tuhan. Kita Muslim masih pakai otak waras. Bang, Bahwa Nabi dengan Abang sekarang mengikut- hidup atau masih wafat? santai. Bang, Dengan Nabi meyakini Abang sekarang hidup atau wafat? santai. Oke, Dengan Bang. meyakini utusan Tuhan bukan Tuhan, maka kita sedang mengatakan dengan menunjukkan otak kita waras. Sekarang saya tanya, Yesus di situ Yohanes 17 nomor 3 menyatakan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, Baik, Abang, dia memberikan hidup yang kekal, tapi dia datang sebagai manusia, itu yang disebut utusan. tidak, itu yang saya nggak nanya itu. jelaskan. Yang saya tanya, hidup yang kekal itu menurut Yohanes 17 nomor 2 dan nomor 3 meyakini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ayo, jangan nipu. Iya, dia utusan yang dari surga yang memberikan hidup yang kekal. Utusan siapa? Utusan siapa? Iya, dia firman Allah yang menjadi manusia. Utusan siapa? Makanya disebut utusan. Saya tanya, utusan siapa? Utusan Allah Bapa, yaitu firman-Nya sendiri. Apakah Allah Bapa itu Tuhan? Iya, betul. Bagus. Tuhan Yesus mengutus itu Tuhan. juga adalah Tuhan. Firman mengutus Allah, Tuhan. Dia firman Allah. Tuhan mengutus Tuhan. Firman-Nya. Apakah firman Allah bukan Allah? Sabar dulu. Ciptaan? Enggak, Sabar dulu, supaya abang lebih mengerti, Bang. Al-Quran, Sekarang saya tanya abang. nuzul Al-Quran abang itu ciptaan atau Abang. bukan? Tantar. Bentar. Tolong Ya, dipotong. gantian bertanya. Dari tadi Kancan kan bertanya Tolong terus. dipotong. Gantian Yesus saya itu bertanya. firman. Supaya jelas. Abang berkata Yesus itu firman betul? Abang Dari berkata tadi Yesus kan itu Kang Chan firman betul? bertanya terus sudah mau 1 jam. Saya hanya bertanya, Bang, Kang Chan atau abang yang siapa yang ngomong ini? Nah, bentar Nuzul dulu. Al-Quran Abang itu adalah mengatakan, ciptaan dengar atau bukan? dulu. Abang mengatakan firman itu jadi manusia, begitu maksudnya? Betul. Bukankah Yesus Tapi berkata semua manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah? Semua berasal dari Semua firman. manusia itu keluar melalui firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup. Bukan keluar dari firman Allah. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, tapi Yesus. yang dimaksud adalah firman Allah menjadi manusia. Loh. Bukan itu. Tapi Apa bedanya yang dengan Yesus? beri artinya Firman yang keluar. Iya, saya Coba saya abang baca jelaskan. 1 Timotius 2 nomor 5, coba baca. Yang artinya yang abang Makanya bilang dibacain itu, saya 1 Timotius Dengar 2 dulu. nomor 5. Coba dibaca. artinya yang memberi hidup kepada Baca manusia itu bukan saja. Kenapa makanan, takut tapi baca ayat firman itu? Allah. Kenapa abang takut baca ayat itu? 1 Timotius 2 nomor 5. Coba baca Bang, yang mana? Oke. Bukan takut. Karena Tuhan itu satu, maka satu pula dia. Siapa? Karena Tuhan itu satu, satu pula dia. Yang jadi perantara antara Tuhan dengan manusia itu, yaitu manusia Yesus Kristus. Manusia katanya. Kemanusiaannya, makanya Nggak ada dibilang kata kemanusiaannya. Kau jangan tambah-tambahin ayat. Ya itulah maksudnya. Loh, Kok tambah-tambahin ayat? nih. Karena Tuhan itu satu, maka satu pula dia. Yang menjadi pelantara antara Tuhan dengan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Iya, Manusia. manusianya Yesus Kristus, betul lah Bang. Tapi kan kalau hanya Apakah berdasarkan manusia ayat itu Tuhan? Apakah Yesus manusia itu itu kan Tuhan? di ayat-ayat lain firman Apakah Allah yang manusia menjadi itu Tuhan? manusia. Yang abang jelaskan itu kan setelah dia jadi Apakah manusia itu Tuhan?
Iya, Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Apakah Makanya manusia dia itu adalah Tuhan? Makanya dia esensinya Allah. Aduh, apakah manusia itu Tuhan? Iya kan Yesus itu maksudnya Udah firman Allah dijawab, menjadi manusia. udah dijawab manusia itu Tuhan, udah dijawab tadi. Cuma Oke. jawabnya ragu-ragu. Saya tanya sekarang, bisa enggak Tuhan menjadi manusia? Gimana? Bisa enggak manusia jadi Tuhan? Nggak bisa, tapi Tuhan firman Allah menjadi manusia bisa. Tuhan jadi manusia bisa, betul? Iya, betul. Manusia jadi Tuhan bisa? Nggak bisa. Oke, firman Kalau itu bisa, telah aku jadi mau jadi manusia. Tuhan. Dengar, Kalau firman itu bisa, telah aku jadi mau jadi manusia. Tuhan. Firman itu telah jadi manusia. Bisa enggak jadi Tuhan? Firman itu, manusia itu. Ya karena dia Tuhan telah mengambil rupa manusia ya, Katanya berarti tadi dia manusia tidak bisa jadi Tuhan. Yang saya bilang, Loh, Allah kalau firman menjadi itu telah jadi manusia bisa jadi Tuhan nggak dia lagi? Manusia itu Gimana? bisa enggak manusia jadi Tuhan? Iya, dia hanya dalam rupa manusia, dia tetap Tuhan juga Loh, dalam rupa manusia. di mana datanya? Ya ampun. Ya ampun. Ya kalau manusia Di menjadi mana datanya kalau manusia itu kalau bisa jadi menjadi Tuhan? mengambil rupa manusia berarti dia Sekarang saya tetap tanya, di Tuhan mana dalam rupa datanya? manusia. Di mana datanya manusia itu bisa jadi Tuhan? Ya kalau manusia jadi Tuhan nggak ada, saya punya Loh, data. karena firman itu sudah jadi manusia, Bang. Kalau Jadi itu sekarang, firman menjadi manusia itu ketika tepung Yohanes 1 ayat tepung itu jadi 14. donat, tepung ini jadi donat, bisa enggak jadi tepung lagi? Kalau Tuhan menjadi donat berarti Pak dia Bisma, tetap Tuhan Pak Bisma, dalam rupa saya izin donat. dulu ya, sebentar Pak Tian, Iya, iya. saya izin dulu, saya harus keluar dulu, saya izin dulu ya. Tapi gini, tidak afdol kalau kita tidak ngambil pelajaran, ya kita objektif ya, kita objektif, tanpa subjektivitas. Semua keyakinan Kristen yang Anda paparkan tadi, kenapa kita sangat berjibaku, gitu ya? Karena alasannya cuma satu, apa yang Anda yakini selama ini bukan hanya bertentangan dengan akal sehat, waras, tetapi bertentangan dengan Bible sendiri. Anda boleh tolak itu. Tapi seluruh orang melihat di sini bahwa setiap Anda melakukan statement, lalu setiap data yang dibawa selalu bertentangan. Enggak juga, Bang. Di bawah saya, Bang Handi nih, guru saya, hanya menyebutkan 2-3 ayat, Anda sampai ceramah setengah jam hanya untuk membantah ayat yang dipaparkan. Faktanya itu. Mana ada Kang Chan yang bertanya terus tadi loh. Anda dari tadi ngoceh hanya untuk membantah Bible sendiri. Itu poin. Dan itu sebentar. Itu bahan baku yang bagus untuk review. Review. Oke, Bang. Keselamatan itu datang sekali. Kalau sudah mati mau ngapain lagi? Review Sedikit itu aja saya tanya sama Kang Chan. gratisan. Terakhir Kang ya, Chan, silakan. Allah bisa menjadi apa menyatakan diri dalam rupa api? Tidak. Oh enggak ya? Tidak. Oh, bagi kekristenan bisa karena di Musa pernah Tuhan menyatakan diri dalam rupa api. Nah, Yesus bagi kami juga 2 adalah firman Samuel Allah 7 yang nomor menyatakan diri dalam 22. rupa Sesungguhnya manusia. Tuhan tidak ada yang sama dengan dia. Tidak ada yang sama. Kalau Iya, ada api lalu Tuhan jadi api, berarti Dia konsekuensinya bukan dua. makanya Konsekuensinya itulah dua, konsep, konsekuensinya dua, konsekuensinya. Entah Tuhan jadi api lalu 2 Samuel 7 nomor 2 harus dicoret di seluruh dunia, atau 2 Samuel pasal 7 nomor 22 benar kalau tidak ada yang serupa dengan Tuhan, lalu pemahaman Anda yang keliru. Dan menurut analisa saya, dari tadi Anda bicara sangat berpotensi keyakinan Anda yang keliru. Dah, situ dulu ya. Izin dulu nih. Oke, Kang Chan, lain kali. Pak Handi, jumpa Mbak lagi. Rosi, yang lain lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum. Baiklah, lain kali ketemu lagi Kang Chan juga. Saya juga harus apa juga. Oke, Kang Chan. Lanjut lagi dengan yang lain. Tadi yang aku naikkan turun juga ya. Ayo Bang, jangan dicerahkan, cari Oten lagi. Bang Ahmad, monitor, diem aja. Kenapa? Ngomonglah, ini jangan diem. Apalagi Sambut tamunya itu baru naik. Sambut tamunya baru naik. Oh, Dia belum duduk. Ada Ibu Ruth. Selamat sore. Itu Masih Ruth. muter-muter. Oh, ya.
Daunglas, selamat sore. Daunglas, selamat sore. Ini Sabar dulu, sabar. masih muter juga. Masih muter di sini. Kemana Kang Chan? Kang Chan turun mau sholat barangkali. Cirut mana berani kalau lihat Om Bisma. Donglas George, selamat sore. Daung, saudara Daung, selamat sore saudaraku. Alhamdulillah, nantilah itu. Alhamdulillah Ros dan teman-teman semua, kabar gembiranya alhamdulillah dengan ikhtiar saya sudah dibantu. Besok Amin, amin, amin. amin amin. Besok mungkin saya berangkat Ros. Oh Insya Allah iya. berangkat saya besok. Tapi saran teman-teman, istri tinggal dulu sama anak-anak. Iyalah, biar di sono mapan dulu baru dibawa. Berangkat Iya, kemana ini? Ke Pasaman Bang. Ada apa di sana kerja? Iya, ada saudara kita menawarkan kerja. Yang siapa itu namanya? Singa Allah Bang. Oh iya iya, iya. Kan singa Allah lagi ke orang sehat katanya. Iya, itu teleponan kami kemarin. Dia lagi apa Bang? Sakit udah 4 bulan. Apa? Mungkin TBC atau apa? Muntah darah. Bang Daunglas, George, selamat sore. Bang Daunglas. Pantesan lama sekali tidak pernah on dia. Singa Allah. Dulu suka nongkrong saya di romnya dulu. Iya. Saya juga dulu Sais. pernah juga ke sana sih, ke komal beliau kan. Sering nongkrong di sana saya dulu. Kalau saya kan Bang Daunglas, coba sapa lah Bang itu Bang. nggak dengar sama Don Klos. Selamat sore. Selamat bergabung di Komal Rosipa Lintas Cakrawala. Cakrawala. Nah, itu kan nggak dengar dia. Nih, kita doakan aja. Doakan mudah-mudahan apa cepat sembuh sehat abang itu biar dia bisa beraktivitas seperti biasa. Kerja apa di sana bang? Iya. Bertani sih bang, apa bersawah sama nyadap karet. Di mana wilayahnya? Di apa tadi? Kalimantan? Bukan, Sumbar bang. Oh Sumbar. Iya, Solok. Sumbar berarti di bagian di Padang ya? Iya. Di Solok ya Singa Allah ya memang di Solok. Waktu itu kan saya pernah hampir ke sana. Saya pernah di Payenan. Abang kan di Riau kan? Doa, saya waktu itu main aja ke sana ke Batamsel, kan dekat dengan Batamsel dia. Tidak, sekarang Abang Bisma kan di Riau posisi Abang kan? Enggak, masih di NTB. Oh, Abang di NTB. Bang, ya kemarin kan lama di Jakarta di Kopi Hitam kemarin. Kemudian ke Padang ketemu dengan Istitika Batamsel. Kemudian pergi ke Haji Yesus di keliling-keliling. Di Solok bang. Ngomong lah orang disapa nggak disapa diem aja. Kok nggak ditanggapin, gimana sih ini Bang Douglas ini? Ya, selamat sore Douglas. Nah, tuh diam aja. Ntar belum duduk. Ya, assalamualaikum, selamat sore Douglas. Selamat bergabung di Romal Rosipa Lintas Cakrawala, diskusi dengan tata bicara beradab dan berdata. Kenapa ya masih muter-muter ya? Masih muter lagi? Berarti di sana karet ya, pohon karet. Iya, nanti sadap pohon karet sama bersawah bang. Abdul nih, tumben nggak mau naik nih Abdul.
Jatuh lagi. Berapa lama itu bang? Jatuh. Tadi udah duduk disapa-sapa diem. Apa Bang Bis? Berapa per kilo sekarang karet? Nggak tahu juga Bang. Saya belum dapat info juga masalah berapa per kilonya karet. Ada dua pilihan kalau mau kerja sama orang menanam bawang, kerja di kebun bawang kan. Ada. Kalau mandiri yaitu ada sawah, ada ladang karet, ada rumah yang akan dikasih dipakai sama saya gitu. Bagus tuh. Nah itu tergantung dua pilihan itu. Jadi saya memilih maunya mandiri, tapi kan kalau mandiri harus ada